Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah teman-teman, pernah nggak sih merasa kayak kok semangat belajarku kadang naik kadang turun? Atau pernah nggak sih teman-teman melihat teman kalian itu kok kerjanya belajar terus, nggak bosan ya? Apa dia nggak capek apa ya? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Yuk langsung saja kita simak videonya. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi, teman-teman, motivasi ya suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi, motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Teman-teman, motivasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, kita punya target untuk menjadi juara kelas, lalu kita setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian kita berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi intrinsik yang berasal dari kita sendiri. Nah, sedangkan kalau motivasi ekstrinsik, misalnya orang tua kita berkata, "Dek, kalau kamu jadi juara kelas nanti, Bapak ajak kamu liburan." Nah, kemudian kita semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Selanjutnya, kenapa ya? Kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik, kadang turun. Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, teman-teman, ternyata penyebabnya kurangnya motivasi belajar kita itu ya ada dua juga. Berasal dari diri kita, yaitu intrinsik, dan berasal dari luar diri kita, yaitu ekstrinsik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama karena kita belum punya target atau impian atau cita-cita. Nah, dan yang kedua karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Dan yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Dan yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Apakah penyebab kurangnya motivasi belajar teman-teman karena faktor internal? Dan yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor ekstrinsik. Yang pertama itu karena kita belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Dan yang kedua, karena kita memiliki pertemanan yang kurang baik, teman yang hanya ngajak main game, teman yang hanya ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan kita untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang. Dan yang ketiga, karena kita terlalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena kita punya teman yang pintar, yang pandai, selalu berpikir akan ada dia kok nanti, kan kalau aku nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah, teman-teman, bukan begini caranya. Justru ini bisa membuat motivasi belajar kita menurun. Yang terakhir yaitu bisa jadi karena kita sedang ada masalah, entah itu masalah dari keluarga, masalah di pertemanan, dan sebagainya, sehingga motivasi belajar kita menurun. Nah, apakah penyebab turunnya motivasi belajar teman-teman itu faktor dari intrinsik atau faktor dari ekstrinsik? Selanjutnya, kalau sudah ketemu penyebabnya, kita berpikir dan mencari solusinya untuk mengatasinya sehingga belajar kita bisa meningkat. Kita akan melihat bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita. Kita semua sadar bahwa belajar merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dan masalahnya, terkadang kita malas untuk melakukannya, merasa lelah terhadap hasil yang kita capai sekarang, ataupun kita melakukannya dengan cara yang kurang tepat. Orang yang rajin belajar berarti serius dan mempunyai komitmen dalam belajarnya.
tetapi mereka juga tahu bagaimana cara bersenang-senang atau refreshing. Semua itu dilakukan agar proses belajar menjadi menyenangkan dan perlahan-lahan kita bisa menyukainya. Nah, berikut ini ada beberapa cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, buatlah agenda belajar. Hal pertama jika kita ingin meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat perencanaan yang jelas. Jika kita belajar tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka kita akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Fokus kita menjadi teralihkan dan kita bisa kewalahan. Berikut ini ada beberapa cara membuat agenda belajar. Yang pertama, membuat daftar item apa saja yang hendak kita pelajari. Kemudian yang kedua, membatasi setiap item dengan jumlah waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, buatlah agenda harian, mingguan, dan bulanan dengan membuat agenda belajar kita menjadi fokus dan tahu mana yang harus dijadikan prioritas sehingga membuat waktu dan meningkatkan motivasi belajar kita menjadi produktif dan efisien. Yang kedua, pahamilah bagaimana gaya belajar kita. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka, belajar dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Ada beberapa kiat mengenai gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Pembelajar visual bisa belajar dengan baik dengan melihat foto, gambar, dan pemahaman tata ruang. Jika kita bertipe visual, maka diagram dan grafik bisa sangat membantu. Tandailah setiap tema dengan menggunakan warna yang berbeda. Kita juga dapat menggunakan flowchart sehingga mencatat suatu hal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari konsep tertentu. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditory. Pembelajar auditory bisa belajar dengan baik melalui bunyi atau suara. Gunakanlah rekaman pembelajaran dan memutarnya kembali. Berbicara dengan ahli atau berdiskusi dengan kelompok. Kita juga akan lebih nyaman dengan mendengarkan musik di saat belajar. Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, pembelajar kinestetik akan belajar dengan baik melalui penggunaan badan, lengan, dan keterampilan kita dalam melatih diri dengan mencari kata-kata untuk memperkuat pembelajaran menggunakan komputer untuk mengetes kemampuan dan mengingat sesuatu hal ketika sedang berjalan. Bagian belum mengetahui tentang gaya belajar yang baik. Kita bisa mencoba semuanya. Gunakanlah gaya belajar yang menurut kita paling nyaman, agar cara meningkatkan motivasi belajar kita semakin menyenangkan. Berikut ini, kita akan melanjutkan langkah-langkah untuk meningkatkan kadar motivasi belajar. Yang ketiga yaitu beristirahat. Istirahat juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Tidak ada orang yang mampu belajar terus-menerus di depan komputer, meja atau buku teks tanpa berhenti. Dengan beristirahat yang cukup, kita bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali. Pastikan kita beristirahat selama 10 hingga 20 menit dalam setiap waktu pembelajaran. Kita bisa mencoba dengan cara meditasi yang benar, menggerakkan badan, atau makan cemilan selama waktu istirahat. Langkah untuk meningkatkan kadar motivasi yang keempat yaitu menghindari gangguan selama belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan sebisa mungkin. Buatlah aturan untuk tidak bermain gadget, membuka sosial media, menonton televisi selama waktu belajar. Dan jangan duduk di samping orang yang berisik atau orang yang mencoba mengajak ngobrol dengan kita. Lihatlah sekeliling kita dan pastikan tidak ada sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita selama kita sedang belajar. Yang kelima yaitu belajarlah dengan suasana yang nyaman dan baik. Sebenarnya tidak ada namanya suasana terbaik. Mengenai hal itu, hanya kita bisa menentukannya sendiri. Sebagian orang memilih belajar di suasana santai, di kedai kopi. Beberapa lagi memilih suasana yang benar-benar sunyi, seperti kamar tidurnya. Ada juga yang nyaman dengan di taman atau suasana outdoor. Dan mungkin juga merasa lebih mudah jika berada di perpustakaan. Nah, mulai sekarang, kita harus mencoba menemukan suasana yang menurut kita paling baik. Dengan begitu, motivasi belajar kita perlahan namun pasti bisa meningkat dengan sendirinya.
Langkah untuk meningkatkan motivasi yang berikutnya yaitu yang keenam, gunakanlah fasilitas pendukung. Memperdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan faktor yang penting. Kita bisa berkonsultasi kepada guru atau teman untuk meminta pendapatnya. Gunakanlah perpustakaan atau sumber baca daring yang direkomendasikan. Semakin banyak referensi yang kita dapatkan, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Nah, langkah berikutnya yaitu tetaplah termotivasi. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam belajar, menjaga kadar motivasi adalah langkah selanjutnya agar proses belajar kita menjadi semakin maksimal.